Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Fitriani Akmal dari kelas BIK 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bimbingan. Bimbingan menurut Lester D. Crow dan Alice Crow 1960 menjelaskan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang dapat diberikan pribadi yang terdiri wanita maupun pria yang terlatih kepada setiap individunya yang usianya tidak tertentu untuk dapat menjalankan kegiatan hidup dan mengembangkan sudut pandang, mengambil keputusan sendiri dan menanggung beban. Dan kedua itu menurut Andy Mapiare 1984 menjelaskan bahwa bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan dari seorang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan metode kepada individu agar si terbantu atau yang dibantu lebih memahami dirinya sendiri, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai penyesuaian, membuat pilihan dan memecahkan persoalan memecahkan permasalahan secara lebih baik yang tersusun dengan tonggak perkembangan yang dicapai. Jadi bimbingan diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta merencanakan masa depan yang akan dia hadapi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bimbingan itu yang pertama, proses bantuan kepada individu yang memerlukan bimbingan dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapinya, agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri, serta agar individu dapat mengembangkan dirinya secara maksimal dan tidak bergantung kepada orang lain jika permasalahannya masih bisa dihadapi. Selanjutnya yang akan kita jelaskan mengenai konseling. Konseling ada dua pakar ahli. Yang pertama itu menurut James F. Adams 1965. Konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu yang seorang konselor atau membantu yang lain yang disebut sebagai klien agar ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah hidup yang dihadapinya pada waktu lampau atau waktu itu dan waktu sekarang serta waktu yang akan datang.
Selanjutnya menurut Bimo Welgito 1964, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah hidup dengan wawancara dan dengan cara-cara lain agar keadaan individu dengan cara-cara lain yang sesuai dengan individu agar keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya dicapai. Jadi, pengertian konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mendirikan dan berkembang secara optimal dalam bidang perkembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, dan pemecahan karir melalui berbagai jenis pelayanan dan keputusan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kesimpulan dari konseling yang dapat diambil yaitu konseling merupakan jantung bimbingan. Kedua, membantu bantuan yang diberikan oleh konsuler kepada klien secara langsung. Yang ketiga itu adalah salah satu teknik bimbingan. Yang keempat yaitu konseling melakukan face to face atau wawancara atau tatap muka secara langsung dengan klien dan selalu dilakukan oleh orang-orang yang berprofesional. Adapun persamaan antara bimbingan dan konseling, ya, yang pertama dari segi aspek. Yang pertama itu dari segi aspek yaitu tujuan sama-sama mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu proses sama-sama terjadi dalam proses berkelanjutan atau continue. Yang ketiga itu pengambilan keputusan. Bimbingan dan konseling sama-sama mengambil keputusan akhir ditentukan oleh individu yang dibantu atau klien. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab biasanya pada bimbingan dan konseling itu tanggung jawab keputusan yang diambil berada di tangan individu yang dibantu, karena segala sesuatu yang dilakukan pasti akan kembali kepada individu. Otomatis seluruh aspek tersebut hampir diambil oleh individu yang dibantu sendiri. Perbedaan konseling dan bimbingan. Bimbingan yang pertama itu lebih menekankan pada pemberian bantuan secara berkelompok. Biasanya di bimbingan itu terdapat beberapa kelompok dalam membantu seseorang yang dibantu. Sementara dalam konseling lebih menekankan secara individu, yang artinya seperti yang saya sebutkan tadi, kesimpulan konseling yaitu face to face. Face to face yang artinya lebih menekankan secara individu, yang artinya individu dan antara konselor, artinya sama-sama sendiri. Yang kedua itu bersifat preventif atau preventif untuk mencegah suatu terjadi kesalahan dalam bimbingan. Sementara konseling dia bersifat kuratif atau menyembuhkan. Jadi di sini perbedaannya sangat kontras, karena dalam bimbingan itu dia mencegah suatu masalah yang timbul dan mengarahkan ke yang lebih baik, sedangkan konseling dia itu menyembuhkan setiap masalah, membantu menyembuhkan setiap masalah atau luka yang dihadapi oleh kliennya sendiri. Yang ketiga itu metode yang digunakan bersifat normatif, yang artinya itu metodenya itu secara normal terhadap antara yang dibimbing dan pembimbing.
Sementara konseling dia itu menggunakan metode face to face relation, yang artinya konseling dan klien itu melakukan tatap muka berbicara dengan berbicara berdua dengan konselor dan klien. Selanjutnya yaitu materi bimbingan bimbingan tersebut diberikan oleh pembimbing. Nah, sementara konseling itu otomatis diberikan oleh konselor, yang artinya dia yang mengarahkan kita. Dan perbedaan yang terakhir dapat diberikan untuk bimbingan dapat diberikan oleh di mana saja. Jadi kapanpun kita ingin melakukan bimbingan kepada pembimbing, kita dapat melakukan di mana saja, kapan saja. Sementara untuk konseling dia itu bersifat rahasia tertentu dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Adapun tujuan BK secara khusus untuk peserta didik, yaitu yang pertama, memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, memahami lingkungan dengan baik. Yang ketiga, mampu mengambil pilihan dan mengambil keputusan secara bijaksana. Yang keempat, mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Sementara tujuan BK yang secara umum yaitu membantu mendirikan peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya. Adapun fungsi BK yang pertama yaitu pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, pemecahan, yaitu menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga pengentasan, yaitu fungsinya untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Dan yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsinya untuk mengembangkan membantu peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik untuk memperoleh pembelaan atas hak-hak atau keputusan yang kurang dapat mendapat perhatian publik. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama itu prinsip yang berkenaan sasaran layanan. Ada 4, yaitu yang pertama, non-diskriminasi. Seseorang tidak boleh mendiskriminasi orang melalui orang karena semua fisik, ras, budaya dan seluruh yang dimiliki orang tersebut merupakan ciri khas mereka sendiri. Yang kedua itu individu dinamis dan unik. Setiap prinsip BK yaitu untuk membuat individu membuat individu atau peserta didik menjadi lebih dinamis dan lebih unik dalam berkreatif. Yang ketiga yaitu tahap dan aspek perkembangan individu itu berkembang secara pesat dan yang terakhir yaitu perbedaan individual.
dalam perbedaan individual. Jadi untuk prinsip BK ini tidak semua masalah yang dihadapi peserta didik pertama itu hampir itu sama dengan masalah yang dialami peserta didik kedua. Jadi otomatis perbedaannya otomatis itu merupakan perbedaan individual secara individual, dan harus sistem penanganannya juga harus berbeda dari peserta didik pertama dan peserta didik kedua. Yang selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Permasalahan individu itu ya ada dua. Yang pertama, kondisi mental individu terhadap lingkungan sosial. Biasanya kan ada setiap anak yang terhadap di dalam lingkungan sosialnya itu jarang beradaptasi. Jadi kita bisa membantu para pembimbing dan konseling untuk memberikan solusi terhadap dia. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Biasanya terhadap sosial, ekonomi, budaya mengakibatkan orang itu jarang beradaptasi dengan orang-orang yang di lingkungannya. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan program layanan. Ada 4, yaitu yang pertama bagian integral pendidikan, terus yang kedua fleksibel dan adaptif, yang ketiga berkelanjutan atau kontinu. Yang keempat yaitu penilaian teratur dan terarah. Yang selanjutnya yang keempat prinsip BK yaitu berkenaan dengan tujuan dan permasalahan pelayanan. Ada 5, yaitu yang pertama pengembangan individu agar menjadi lebih mandiri. Yang kedua, keputusan yang diambil secara suka, rela atau dalam hati. Yang ketiga, ditangani oleh profesional dan kompeten. Artinya para pembimbing dan konselor adalah orang-orang yang sudah mahir atau sudah mengetahui bidang dari bimbingan dan konseling sendiri. Yang keempat, kerjasama antar pihak terkait. Jadi jika ingin mendapat hasil yang lebih baik, otomatis konselor harus memberikan penanganan lebih baik kepada klien. Begitupun klien harus memberikan tanggapan positif kepada konselor agar klien dan konselor dapat memahami satu sama lain sehingga permasalahan yang dialami klien dapat dipecahkan dengan mudah. Yang terakhir yaitu pemanfaatan maksimal dari hasil penilaian pengukuran. Di sini kita memanfaatkan semaksimal mungkin nilai-nilai yang kita punya yang diberikan oleh bimbingan dan konseling agar kita lebih meningkatkan potensi kita dalam menghadapi masalah. Itulah tadi pengertian bimbingan dan konseling serta fungsi, tugas, tujuan, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Konseling yang terjadi di sekolah. Lebih dan kurangnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya sendiri masih belajar dalam memahami tentang bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.